selama 3 tahun ini saya sudah memimpikan untuk membuat seminar bersama dengan suami saya. Mungkin kalian udah sering baca postingan saya, kalian lihat di postingan saya tentang saya dengan suami saya, bagaimana kita improve, bagaimana kita meningkatkan kayak kondisi dalam hubungan, terus kita dengan anak, terus kita dengan orang-orang di sekitar kita juga, keluarga dan juga finansial. Semua yang terhubung dengan kehidupan gitu. Gimana cara kita meningkatkannya dengan JSR. Mungkin kalian udah banyak baca di sosial media saya, tetapi kalian belum mendengar sendiri dari pasangan saya apa sebenarnya yang udah berubah. Dan seperti yang kalian ketahui bahwa saya mengenal JSR bukan karena saya sendiri gitu. Jadi suami saya yang menemukan JSR. He found JSR and we both learn. Jadi kita berdua sama-sama belajar. Dia yang menemukannya, kita berdua belajar untuk meningkatkan kualitas di dalam hidup. Dan malam ini suami saya dengan saya akan share pengalaman kita pribadi, bagaimana kita menggunakan JSR, kemudian menggunakan metode pengembangan ini untuk meningkatkan kualitas dalam hidup kita, apa yang udah kita lalui selama 3 tahun ini, dan kenapa selama 3 tahun kita masih stay dengan metode ini gitu. Dan terus bekerja dengan itu, dengan diri sendiri, sampai menjadi spesialis. Suami saya bekerja dengan orang asing, juga orang Indonesia, juga dia pernah bekerja dengan orang yang bukan dari asal negaranya, banyaknya dari Rusia, tetapi dari Indonesia. Dia pernah melakukan sesi untuk klien Indonesia, kemudian klien dari Eropa juga. Dan saya pribadi juga bekerja sebagai spesialis. Dan tema hari ini adalah, intinya adalah tentang relationship sebenarnya. Karena kita lebih banyak untuk saat ini itu kayak lebih kelihatannya itu kalau dari saya itu di hubungan. Dan untuk suami saya juga yang penting seperti di hubungan, kemudian di uang juga penting untuk dia, di sesuatu yang dia sendiri punya kepentingan juga ada gitu. Mungkin nanti dia yang bakal berbagi, tetapi kalau saya adalah tentang hubungan di sini. Karena tema hari ini sebenarnya seminar ketiga adalah tentang hubungan. Kayak gimana sih jadi perempuan yang diinginkan oleh pria gitu. Selalu diinginkan gitu. Dan gimana menjadi pria yang selalu dibanggakan, yang kayak wow gitu, kita ngelihat pasangan kita dan kita nggak kayak membandingkan dia dengan yang lain gitu. Gimana untuk mencapai kualitas itu dengan modul 1 JSR, dengan metode JSR. Dan di sini saya juga udah menampung beberapa pertanyaan, tapi nanti kalau misalkan teman-teman dari apa yang bakal kita bahas di sini ada pertanyaan yang pengen kalian tanya secara langsung lewat video, kalian cukup acungkan tangan seperti ini, kemudian minta tolong si Henry untuk aktifkan videonya gitu. Untuk Henry yang memanage ini. Seperti itu, oke? Well, itu pembukaan dari saya. Dan sekarang suami saya bakal kasih tahu apa sih itu relationship atau hubungan di JSR. So, you will share to them what is relationship in JSR. In JSR terms. Jadi apa sih itu hubungan di JSR, dan suami saya bakal ngomong dalam bahasa Inggris, you talk in English and I will translate to Indonesia. Saya bakal mentranslate itu dalam bahasa Indonesia. Oke. Okay. I'd like to share how we see relationship in JSR. Saya ingin menunjukkan bagaimana kita melihat hubungan di JSR. It will be my understanding for now how it is. Ini akan menjadi kayak sesuatu yang dia pahami, tapi bukan sesuatu yang kayak dari secara umum gitu, tapi dari apa yang dia pahami dari dirinya yang udah belajar di JSR dan juga sudah meningkatkan hubungan. Based on experience that I already collected with working with myself. Dan tentang hubungan ini, apa itu hubungan di JSR berdasarkan pengalaman saya selama saya sudah menggunakan JSR untuk meningkatkan hubungan saya. What people call relationship usually between man and woman? Apa yang orang sebut sebagai hubungan biasanya di antara pria dengan wanita? They say it's connection between people when they have feelings to each other. Mereka bilang itu seperti hubungan di antara dua orang ketika dia memiliki perasaan satu sama lain. Usually it's two components. We have our bodies and our mind, our inner world.
Biasanya itu ada dua hal di dalam hubungan. Kita memiliki tubuh kita dan juga kita memiliki pikiran kita di kondisi batin kita. Our bodies are different. Our inner world are also different. Tubuh kita berbeda, kondisi batin kita juga berbeda. You probably already know that inner world depends on our family system. Untuk kalian yang ada di sini, mungkin yang udah jadi klien atau orang yang baru aja dengar di JSR itu seperti apa sih, bahwa kondisi batin kita itu adalah sesuatu yang bergantung dengan family system kita. We have our own parents, they have their own parents, and this special way their experience in life can be transferred to us through generations. Dan di JSR kita tahu bahwa Alexi memiliki orang tuanya sendiri, saya memiliki orang tua saya sendiri. Sama seperti kalian, kalau kalian punya pasangan, kalian memiliki orang tua kalian sendiri. Dan dengan cara yang spesial di kondisi batin kita, di inner world kita, kayak sesuatu yang ada pada mereka, perasaan atau energi apapun dalam diri mereka, itu ditransfer atau diwarisi ke kita. Gitu. And there is body interaction and mind interaction. Dan ada interaksi di tubuh dan ada interaksi di pikiran. Body interaction depends on genetics of each other. For example, it's known that everyone has his own taste of partner. Someone likes translate this. Tubuh, interaksi di tubuh. Itu kita tahu ya bahwa setiap orang memiliki kayak seleranya sendiri gitu. Ada yang suka tubuhnya seperti ini, ada yang suka tubuhnya seperti ini, ada yang suka wajahnya, parameternya itu berbeda. People like different parameters of body. Body type, voice, face, how it looks, form of face, smell. Orang-orang menyukai pasangannya dari bentuk mukanya atau kayak bentuk tubuhnya, wajahnya seperti apa, cantik atau tidak, tampan atau tidak, kemudian dari baunya juga. Itu yang membuat kadang ketertarikan satu sama lain di tingkat tubuh. But it defines only attraction to each other. It's not relationship yet. Tetapi itu hanyalah definisi yang membuat ketertarikan antara satu dengan yang lainnya di tingkat tubuh. Dan itu bukan hubungan. Belum masuk ke dalam tingkat hubungan ketika seseorang tertarik seperti itu. Relationship includes also what people call love. Hubungan termasuk juga apa yang orang sebut sebagai cinta. Well, sometimes people call relationship even if they don't love each other. But we will not take this case. Dan terkadang ada kasus juga yang dimana orang yang bilang itu suatu hubungan gitu, dia punya pasangan dan dia sebut itu hubungan, tetapi nggak ada cinta di situ. Tapi kita nggak akan bicara soal kasus ini, kata Alexi. What is it to love each other? Apa itu untuk mencintai satu sama lain? JSR experience shows that different people say love as same word, but they mean very different things behind it. Di JSR, di pengalaman kita dalam bekerja ataupun pengalaman kita sendiri setelah melakukan sesi memperbaiki diri kita, ketika seseorang mengatakan cinta, itu apa yang dimaksudkannya cinta di dalam dirinya sendiri dan di pasangannya itu berbeda. Di antara satu sama lain, kayak dia bilang cinta, tetapi apa yang dimaksudkan cinta itu, misalnya saya bilang cinta kepada Alexi. Saya yang tahu sendiri apa cinta itu untuk Alexi, dan Alexi mengatakan cinta, dia yang sendiri tahu apa itu cinta. A lot of times, love is just compensation of inner painful points. Di banyak situasi, cinta hanyalah seperti menutupi poin yang sakit di dalam diri seseorang. What does it mean? Apa artinya itu? For example, I'm a woman and I feel lonely. Contohnya, saya seorang wanita dan saya merasa sendirian. It's my inner pain. Itu adalah kondisi di dalam diri saya yang saya merasa sakit
di situ. I need someone to just cover it. Saya membutuhkan seseorang yang dimana saya mau dia mengcover itu, kayak dia menutupi rasa sakit saya, karena saya nggak mau sendirian gitu. So even if my husband just walk around at home, I already see it laugh because I'm not alone. Jadi ketika suami saya hanya berjalan di sekitar rumah, kayak oh dia ada di sekitar saya, di sekitar rumah, dan saya udah lihat itu sebagai bentuk cinta, karena saya nggak mau merasa sendirian di rumah atau di hidup saya. Or, for example, person doesn't feel himself successful, feel like a loser. Atau misalnya seseorang merasa dirinya seperti seseorang yang tidak sukses atau seperti seorang pengecut. And when his partner supports him, praises him, tells that you are the best, it's love for him. Dan ketika pasangannya atau istrinya atau suaminya bilang, kamu keren, kamu bisa melakukannya, kamu kayak, dia tuh kayak memuji gitu, di antara satu sama lain kayak memuji, itu juga orang sebut sebagai cinta, biasanya. And people say, only he can understand me, only he is the only one who supports me, who loves me. Dan orang biasanya bilang, hanya pasangan saya yang tahu saya, kayak yang support saya, dan paling mengenal dan memahami saya. It's some kind of depending on person. Itu adalah sebagai bentuk dari ketergantungan dari orang ke orang lain di antara pasangan. Like I need that person to not feel bad. Seperti saya membutuhkan seseorang di dalam hidup saya untuk tidak merasa buruk di dalam hidup saya. There is a way how to fix this bad without compensating it with another person. Ada cara bagaimana untuk memperbaiki kondisi buruk ini tanpa harus menutupi kondisi buruk ini atau mengganti apa yang buruk itu dengan tergantung kepada orang lain. It's GSR first model. Itu adalah fungsi dari GSR modul 1. So I'm, for example, feel myself unsuccessful. I do a session, it changes. Jadi contohnya saya merasa diri saya tidak sukses sebagai pria, kemudian saya melakukan sesi, itu berubah. It changes forever. Itu berubah untuk selamanya. And I'm more confident in myself. I believe that I can do things. Dan saya menjadi lebih percaya diri sebagai pria di dalam diri saya, dan saya percaya bahwa saya bisa melakukan sesuatu sendiri. And I don't need someone who will always support me in this way, like say, no, you are strong. I'm already strong. I don't need this support anymore. Dan saya tidak membutuhkan orang yang selalu bilang kayak, atau pasangan saya yang selalu bilang, tidak, kamu pasti bisa, kayak kamu pasti bisa ngelaluin ini, kayak kasih support, motivasi gitu. Saya nggak perlu lagi sebagai laki-laki, karena saya sudah merasa bahwa saya bisa untuk melakukannya sendiri. What I call love before actually disappeared in this case. Apa yang saya sebut cinta sebelumnya, itu menghilang dalam kasus ini. Kayak nggak ada yang saya pahami sebagai cinta setelah sesi. Because there is no pain anymore inside. Karena tidak ada rasa sakit lagi di dalam. But there is another type of love, more clean. Tapi ada jenis cinta yang lain, yang lebih bersih versinya. It's when people live in resourced condition. Ini adalah ketika orang hidup dalam kondisi yang penuh dengan sumber daya. And they increase each other like a team. They grow together in life. Dan mereka meningkatkan sumber daya satu sama lain. Saling bekerja dengan modul 1, kemudian sumber daya meningkat satu sama lain. Dan ini seperti membentuk tim di antara pasangan pria dan wanita, dan kemudian tumbuh bersama di sana. And when both partners work with themselves, this first model. Dan ketika kedua pasangan suami istri atau pria wanita melakukan sesi GSR dengan modul 1 di diri mereka sendiri, after some time they fix most of their painful points in their inner world. Setelah beberapa saat mereka akan memperbaiki banyak hal di dalam kondisi diri mereka, di dalam kondisi batin mereka, apa yang mereka rasakan.
They don't need them to be covered by partner. Mereka tidak akan membutuhkan satu sama lain untuk saling menutupi kekurangan satu sama lain. And they start to see something constructive in life. Dan mereka akan mulai untuk melihat sesuatu yang konstruktif di dalam hidup. They go to their targets. Sesuatu yang konstruktif ini misalnya mereka pergi ke goals atau target yang mereka inginkan. They don't have problems anymore. Mereka nggak punya masalah lagi. It's not fast process. Dan itu bukan proses yang cepat. Because relationship is a sphere of our life that is also the most important, one of the most important for people, where we play most of scenarios. Karena hubungan dengan pasangan atau hubungan suami istri, pernikahan atau apalah itu, percintaan, hubungan pria wanita, adalah sesuatu yang terus kita mainkan di antara kita dengan orang lain atau dengan orang di sekitar kita. Yang dimana itu yang kita sering bermain skenario di family system kita, energi perasaan kita mainkan di sana, di dalam hubungan. It's very easy to play family role with partner. Dan itu sangat mudah sekali untuk memainkan peran dari family system dengan pasangan. Because he is the most close to you. Karena you are open to each other more. You're always together. Karena dia adalah orang yang paling dekat dengan Anda, dengan kamu. Dan kamu selalu kayak lebih terbuka dengan pasangan kamu dibandingkan dengan orang lainnya gitu. And it often happens when, for example, husband come from his work in the evening. Dan itu sering sekali terjadi, contohnya seperti seorang suami datang dari pekerjaannya gitu ya, dia pulang dari kerjaan di sore hari atau malam hari. Where he had some conflict with his chief, for example. Di mana dia memiliki masalah dengan bosnya misalnya. He feels angry, he can't do anything with it. Dia merasa marah, kayak dia nggak bisa ngelakuin apapun di dalam hidup. And he just expresses this angerness to his family. Dan dia mengekspresikan kemarahan ini dengan keluarganya. Directly or not directly, like he can be angry directly or he can ignore them, for example, and do his things. Secara langsung atau tidak langsung, atau dia bisa kayak nggak peduli dengan keluarganya atau melakukan sesuatu yang dia suka, tetapi itu kayak mengekspresikan kemarahannya. But it affects his relationships with family in bad way. Tetapi itu mempengaruhi hubungannya dengan keluarganya di situasi yang buruk gitu, kayak kondisi yang nggak baik. If he would come home and do session about his work, he could be able to contact with family clean. Kalau misalkan dia pulang ke rumah dan dia melakukan sesi JSR untuk kondisi yang dia punya, kemarahan, ketidaksenangan dia punya terhadap situasi di pekerjaannya, dia mungkin untuk melakukan kontak dengan keluarga menjadi lebih bersih. That situation is there, that angerness is there, and now it disappeared about that situation. I feel calm, and I go to my wife, and I can kiss her, I can hug her normally, without this condition, without this feelings that boiling in me. Setelah kondisi itu hilang di sana di sesi JSR, dan saya sebagai suami bisa datang kepada istri saya dalam kondisi yang lebih tenang, dalam kondisi yang positif, dan tidak ada lagi kondisi seperti yang kayak pengen manas gitu, kita sebut kayak marah gitu dengan kayak keluarga kita atau seseorang di sekitar kita. Woman also, when she is unsatisfied with something for any reason, she can work with it and it will be a new way of interaction. Untuk perempuan juga, untuk wanita, ketika kita sering rasa kayak nggak puas, kalian sering rasa kayak nggak puas dengan hubungan atau dengan apapun di dalam hidup kalian, dan kalian bisa mulai untuk melakukan sesi JSR, kalian akan melihat itu akan memberi kontak atau kayak cara untuk terhubung dengan orang atau pasangan kalian dengan cara yang baru. Let's take our example. Sekarang ayo kita ambil contoh dari kami. So we work with ourselves already for
several years. Jadi kami bekerja dengan diri kami sendiri melalui sesi JSR modul 1 selama beberapa tahun sudah berlalu. And maybe our relationship is not perfect like between God and goddess. Mungkin hubungan kami bukan sesempurna seperti antara dewa dengan dewi. It's we are still people with our weaknesses. Kami masih seperti kalian, kayak orang normal gitu, di luar sana yang dimana kita juga memiliki kekurangan di dalam diri kita, kelemahan. But if we compare ourselves with who we were like 3 years ago, it's very big difference. Tetapi kalau misalnya kami harus membandingkan bagaimana kami sekarang dengan bagaimana kami 3 tahun yang lalu, itu benar-benar berbeda. Before JSR, we could have conflicts and even not talk for 1 day or something. Sebelum JSR kita bisa memiliki konflik yang dimana kadang dalam 1 hari itu kita nggak bisa kayak bicara normal, kayak kontak normal, komunikasi satu sama lain, selalu ada konflik. Now it doesn't happen at all. Like if we have some argue, it doesn't affect us deep. We can find solution faster. Sekarang itu tidak terjadi sama sekali. Tidak ada konflik seperti itu. Jadi kalau misalkan biasanya kami memiliki argumen atau kayak selisih paham satu sama lain, itu nggak pernah mempengaruhi sampai begitu dalam. Jadi kayak udah kayak timbul, kemudian kita udah bisa menemukan solusinya seperti apa. And we have less and less compensations. We have less and less unsatisfactions with something. We go together in life. Dan kami memiliki semakin sedikit yang namanya kayak bagaimana harus menutupi kekurangan satu sama lain, atau kita sebut kompensasi di JSR, kayak mengganti rugi satu sama lain, dan juga semakin sedikit kondisi seperti kayak ketergantungan atau ketidakpuasan antara satu sama lain, dan kita pergi ke kehidupan kita. Me as man, if we for now don't go deep in JSR theory, just me as man, my function is to give her a place in my life. Untuk sekarang kita tidak pergi terlalu dalam di JSR teori. Tetapi saya sebagai pria adalah fungsinya untuk memenuhi rasa aman atau kayak memberi tempat untuk istri saya atau wanita saya. It means I choose her in every moment of life and I choose her forever. Itu artinya saya memilih istri saya atau pasangan saya 1 kali dalam hidup, dan saya akan memilih dia untuk selamanya. Selalu dan selalu memilih pasangan saya. It starts to be possible after some work for men. Itu terjadi seperti ini perubahannya setelah beberapa kayak pekerjaan sesi terhadap diri sendiri untuk laki-laki. Jadi Alexi mulai kayak melihat saya, dia memilih saya dan selalu memilih saya. Tidak akan ada yang lain kayak memilih saya. Kalau kita sebut dalam sosial itu kayak kesetiaan gitu, yang kayak total sampai kapanpun tetap memilih. Itu mungkin untuk dicapai di JSR setelah melakukan sesi beberapa kali. And the function is to increase life in our family. Dan fungsi dari Devi sebagai wanita adalah untuk meningkatkan kehidupan. Meningkatkan rasa hidup di dalam keluarga kami. And she also come to this point in time with working with herself. Dan Devi juga datang ke poin ini pada waktu di mana dia udah banyak melakukan sesi dengan dirinya sendiri. In time, relationship become more clean, more resource. Dengan berjalannya waktu, hubungan berjalan menjadi kayak lebih banyak sumber daya, kemudian lebih banyak bersih dan lebih banyak sumber daya. More satisfaction of each other, more pleasure. Lebih puas antara satu sama lain dan lebih enak untuk dijalani. More understanding even without words often. Lebih mudah dipahami, bahkan seringnya itu nggak pakai kata-kata. Kayak kita kontak, kita ngelihat satu sama lain udah. And there is shared way forward to the future. Dan ada seperti jalan kayak berbagi gitu. Jadi kayak jalan atau cara hidup saling berbagi satu sama lain untuk sesuatu yang kita bangun ke depan. So how to make a relationship better? Jadi bagaimana untuk membuat
hubungan menjadi lebih baik. JSR way is to work with ourselves. Cara di JSR adalah untuk bekerja dengan diri kita sendiri. It will become better and better in time. Itu akan menjadi semakin dan semakin baik di dalam waktu. Semakin kita bekerja dengan diri sendiri, semakin baik kita. How to start relationship if you don't have partner yet? Bagaimana untuk memulai hubungan ketika kamu nggak punya hubungan atau nggak punya pasangan, belum memilikinya? Work with yourself, with all feelings about it, all scares, all unconfidences. Bekerja dengan diri kamu sendiri tentang hal itu, tentang hubungan, tentang pasangan yang kamu impikan, tentang ketakutan kamu di sana, tentang ketidakpercayaan diri kamu dengan hubungan tersebut. And it will happen. Dan hubungan itu akan terjadi, akan kamu temukan. That was my introduction. Itu adalah perkenalan dari saya tentang apa itu hubungan di JSR. You can ask questions if you have. We also have a list of questions to answer. Kalian bisa bertanya apa saja sekarang. Silahkan kasih pertanyaan dan kami juga memiliki list pertanyaan di sini. Dan sepertinya saya bakal jawab pertanyaan yang udah dikasih dulu ya. Nanti setelah itu saya persilahkan untuk kalian bertanya di sini. So I just say to them that we will answer this first and then we will tell them to us later. So we have about 8 or 6. Kita punya 6 atau 8 pertanyaan di sini dan pertanyaan di sini ada yang untuk saya, ada yang untuk Alexi. Pertama adalah untuk saya. So first I will answer for me. First question for me. Ini dari Veronica Sinaga. Gimana caranya untuk membuka diri sendiri untuk memulai hubungan karena takut disakiti atau adanya semacam trauma? Dan pertanyaan ini untuk saya. Jadi kita manusia, ketika kita merasa takut, ketika kita merasa sakit dengan hubungan itu normal. Manusia merasakan sesuatu, manusia merasakan rasa sakit, itu normal. Tetapi terima kasih karena adanya JSR, kita memiliki metode mode 1 JSR, sekarang kita bisa memperbaiki ini. Kita memiliki rasa takut, memiliki rasa sakit, memiliki trauma, kita bisa memperbaikinya. Seperti yang tadi Alexi katakan, ketika kita belum punya hubungan, ketika kita menginginkan itu, tetapi kita nggak bisa karena ada rasa takut dan rasa sakit, kita harus bekerja dengan kondisi tersebut, bekerja terhadap diri kita sendiri, perbaiki itu, dan hubungan yang kita inginkan bisa terjadi. Itu untuk Veronica Sinaga. Kemudian, question for Alexi. This is first question for you. In what year you were born? 1994. Dia lahir tahun 1994. Pertanyaannya di sini kapan Alexi lahir? Ini ada salah satu yang di sini dia nanya dan Alexi bilang 1994. Sama dengan saya, usia kita sama. Kemudian pertanyaan kedua. Second question for you. Pertanyaan kedua untuk Alexi, mengapa bisa jatuh cinta dengan orang Indonesia? Why did you fall in love with Indonesian woman with me? As I said, we choose partner based on 2 components, body and inner world. Seperti yang tadi saya katakan bahwa kita memilih pasangan di dalam 2 hal, tubuh dan kondisi batin, inner world. Inner world is more complicated than only feelings actually. Inner world itu sangat rumit, lebih rumit dibandingkan tentang kita sering ngomong kayak perasaan, lebih rumit daripada itu. And when I see Devi first time, dan ketika saya melihat Devi untuk pertama kalinya, I already had some specific sensation inside. Saya sudah memiliki kayak sensasi khusus di dalam. That I need to go to her. Yang dimana saya merasa seperti saya harus pergi ke dia. And then when we start to talk, it was very unusual and something special. Dan ketika kita saling berbicara satu sama lain itu udah seperti sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang khusus spesial. It's how it works. It's how people usually call it. There is something special between people. Itu adalah bagaimana
itu bekerja? Ada sesuatu yang spesial di antara seseorang dengan orang lainnya? For some reason, I didn't find anything like this in Russia before. Untuk beberapa alasan, saya tidak menemukan sesuatu seperti ini di Rusia sebelumnya. Saya menemukannya di orang Indonesia. Some click happened. Sebuah klik terjadi. Next question. Ini pertanyaan untuk saya lagi. Question for me. How you can speak English like better, like you can speak English very well? How you do it? English or Indonesia? How to be able to do it? Well, untuk berbahasa Inggris, kalau saya pribadi, itu pas sebelum ketemu dengan si Alexi, itu saya suka banget nonton yang kayak film Harry Potter. Kemudian saya senang untuk berkomunikasi dengan orang luar negeri. Dan saya memiliki kayak sumber daya tersendiri di dalam, kayak saya senang untuk berkomunikasi dengan orang baru dalam bahasa Inggris, walaupun itu sulit dulunya. Dan saya senang untuk mengenal kayak budaya, perbedaan, sesuatu yang orang kayak di Indonesia bilang kalau orang luar negeri itu seperti ini gitu loh. Tinggal di luar negeri itu seperti ini. Tetapi saya kayak nggak percaya itu gitu loh. Saya pengen kayak dengar sendiri, tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi di kenyataan orang luar negeri itu seperti apa sih gitu. Mindsetnya seperti apa sih, pikirannya seperti apa sih. Dan ketika saya tinggal di luar negeri dan saya mulai semakin bisa dalam bahasa Inggris dan mulai berkomunikasi dengan beberapa orang dalam bahasa Inggris, teman saya juga dari berbagai negara, saya melihat bahwa apa yang orang pikirkan tentang apa itu orang luar, orang kulit putih itu berbeda dari kenyataannya. Kayak kita melihatnya di TV seperti ini, video atau sosial media, tetapi di kenyataan nggak seperti itu. Di kenyataan hidup orang luar dengan orang kita itu ada banyak perbedaan, ada juga banyak hal yang bisa kita pelajari dari mereka yang kita sama sekali belum mencapai level itu gitu. Jadi itu yang juga memotivasi saya untuk bisa belajar bahasa Inggris lebih adalah untuk mengetahui apa yang ada di negara lain atau orang lain. Dan kalau kalian pengen bisa bahasa Inggris juga caranya seperti itu. Kalian bisa nonton film yang berbahasa Inggris, kemudian latihan berbicara secara langsung karena pengalaman secara langsung. Ini yang penting, bukan teorinya. I can say also about it. Nah, dia juga mau kasih tahu tentang itu bagaimana caranya pasti dalam bahasa Inggris. GSR method works not only with feelings that we can recognize and see as problem. GSR sesi atau metode GSR tidak hanya bekerja dengan perasaan atau kondisi yang bisa kita sadari di dalam. But with some psyche limits that we don't see. Tetapi juga dalam batas psikis yang kita tidak lihat. And learning process is not only brain performance. Dan proses belajar bukan hanya tentang apa sih kayak like how good your brain works. Bagaimana baiknya pikiran kita bekerja atau otak kita bekerja. It can slow down. Can be slowed down by feelings inside. Itu juga bisa dipengaruhi, otak kita bisa dipengaruhi slow atau cepatnya bekerja, itu bisa dipengaruhi oleh perasaan kita juga. It's very easy to check, it's very easy to prove by yourself if you have first module. Itu mudah untuk dicek oleh diri kamu sendiri kalau kamu punya modul 1 JSR. Like you try to understand something, you try to learn words in English. Seperti kalau misalnya kamu mulai atau kayak pengen mempelajari kata-kata di dalam bahasa Inggris. And you start to feel that it's too much and you want to already throw this notebook away or something start to happen to you. Ketika kamu merasa kayak, susah gitu, kayak sulit, kayak sesuatu mulai terjadi dengan kamu ketika kamu mempelajari bahasa Inggris misalnya. Or you start to be confused and miss words with each other. Atau kamu kayak bingung, kemudian kayak skip atau kayak kehilangan kata-kata yang pengen kamu pelajari, kayak kamu nggak bisa ingat. Just there is some limits that you can't cross. Seperti ada kayak batas gitu yang kamu nggak bisa lewati dalam belajar bahasa Inggris. And you can put this sensation on paper and do session about it. Dan kalian bisa menaruh sensasi ini di kertas dan lakukan sesi tentang ini. Dan by the way, I will share my own experience also. Yes.
beberapa hari yang lalu itu saya ada proses seperti Alexi ajak saya untuk berbicara gitu kan, untuk meningkatkan bagaimana memahami sesuatu yang sama sekali saya belum pahami tentang I forgot about what it was that we talk about both of us that I fixed. It's not so important, just pokoknya ada sesuatu yang dimana saya nggak bisa ngomong bahasa Inggris nih dengan dia di dalam bidang itu gitu loh, kayak sulit untuk berkomunikasi membahas sesuatu yang sangat formal kemudian dalam bahasa Inggris. Kemudian saya merasa kesal, saya taruh sebagai simptom, dan gejala itu tidak terhubung dalam berbicara sama sekali, bukan tentang dalam hal berbicara, tetapi kayak saya kesal dengan diri saya sendiri, saya tidak bisa melampaui sesuatu. Saya lakukan sesi, dan setelahnya proses belajar jadi lebih menyenangkan, dan itu lebih mudah untuk meresap di otak. Seperti itu. And it's not only with English or another language. Dan itu bukan hanya tentang kayak belajar bahasa Inggris atau bahasa lainnya. It's actually with everything in life. Itu sebenarnya bisa untuk apapun. Mode 1 JSR bisa digunakan untuk apapun. If you have difficulties on your job, for example. Kalau kalian punya kesulitan dalam pekerjaan kalian, misalnya. Like you try, but you can't pass some point. Seperti kalian mencoba, kemudian kalian nggak bisa melewati beberapa poin, atau beberapa fokus, atau beberapa hal, langkah di dalam hidup. This point is not somewhere outside, it's in you. Poin ini bukan sesuatu yang ada di luar, yang kalian coba untuk lewati, tapi sesuatu di dalam diri kalian. You remove this difficulty inside, and it will be easier outside. Kalian hapus kondisi yang sulit ini di dalam, dan itu akan menjadi lebih mudah di luar. Of course, if we talk about English, for example, you will still need time to learn. Tentu saja kalau misalkan kita bicara tentang bahasa Inggris, ya kalian masih perlu waktu untuk belajar. Don't expect that you will do session and next day you wake up and you know English. Jangan berharap kalian melakukan 1 kali sesi, kemudian pas kalian bangun, kalian langsung bisa ngomong bahasa Inggris, kayak langsung pasti. But it will be faster and you will see that it's easier. Tetapi itu akan menjadi lebih cepat pastinya, dan kalian akan lihat dalam bahasa Inggris kalian bakalan lebih cepat, lebih ahli. Oke, thank you. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. It's for me and for you. So, this is like asking for tips how to not like be so egoistic, how to like respect for the difference, bagaimana untuk supaya tidak terlalu egois dalam hubungan, bagaimana untuk tetap menghargai kayak perbedaan. Kita kan sangat berbeda ya. Ini pertanyaan dari Ibu Sri. Ibu Srinya ada di sini. Jadi saya dengan suami saya sangat berbeda satu sama lain. Dia Rusia, saya Indonesia. Dari budaya udah berbeda gitu kan. Dari pribadi semuanya, dari inner world, dari tubuh, semuanya itu berbeda apa kebutuhannya dan kepentingannya. Dan bagaimana untuk membuat kualitas komunikasi yang makin berkualitas. Kayak apa sih tipsnya? How to make like quality of communication to like partner, to child, to family better. What is the tips, like what in JSR? The recipe is only one about it. Resepnya cuma satu tentang itu. Work with yourself. Bekerja dengan diri kamu sendiri. If you see your partner that he acts wrong. Kalau kamu melihat pasangan kamu dan kamu lihat dia bertindak salah gitu menurut kamu, kurang tepat. This unsatisfaction is in you. Ketidakpuasan ini di diri kamu, bukan di pasangan kamu. His behavior is not his fault actually. Tindakan dia, tingkah lakunya itu bukan kesalahan dia sebenarnya. It depends on both of you. Itu tergantung dari kalian berdua satu sama lain. As I said, both partners need to work with themselves, not only one. Seperti yang saya katakan, dua orang ini, pasangan ini, pria dan wanita ini perlu untuk bekerja dengan dirinya sendiri, bukan hanya satu orang. But if you try to change your partner, if you don't like something in him, tetapi kalau misalkan kamu coba untuk merubah pasangan kamu, kalau kamu nggak suka sesuatu dengan pasangan kamu, di pasangan kamu, the reason is always in you. Alasannya selalu di dalam diri kamu sendiri. Yes. Seperti itu. Oke, it's what we have. Jadi itu pertanyaan yang udah kita punya. Buat kalian yang
ada pertanyaan sekarang tentang hubungan, tentang apapun lah yang kalian mau tanya yang terhubung dengan modul 1 JSR. Because modul 1 JSR is about everything. Karena modul 1 JSR itu tentang apapun di dalam hidup, bukan hanya hubungan sebenarnya, tetapi di sini kita lebih kayak highlight tentang hubungan, karena itu yang pengen kita share dari pengalaman kita pribadi. Kalau misalnya ada pertanyaan, yes, you want to say something? It's just a tool that you can use every day. Modul 1 JSR adalah alat yang bisa kalian gunakan setiap hari to improve your life untuk meningkatkan kehidupan kalian and relationship dan hubungan yang kalian punya. So, kalau misalnya kalian punya pertanyaan, if you have any question, silahkan bertanya. Beri tangan seperti ini. Halo Devi. Halo. Halo, siapa itu? Suaminya. Alexi. Hai. Ibu lagi ngobrol sebentar. Oh, Devi masih ingat aku? Iya, masih. Aku mau tanya Devi, kalau menjadi orang yang apa ya, kayak tegas gitu. Karena aku orangnya tuh aku tuh nggak bisa tegas, kayak apa ya? Kadang ada rasa kasihan, kadang gimana ya? Kalau menjadi pribadi yang tegas tuh gimana sih? Oke. Itu aja? Itu saja dulu. Oke. Terima kasih Bu Teti. Sama-sama, makasih Devi. Oke. So the question was how to say it in English. How to be assertive, firm, decisive, clear person. Like I talk clear, empathic, like with power to tell. For example, like you do this, and I can say. Mm-hmm. Apapun yang kita inginkan di dalam hidup, di dalam diri kita sendiri, pribadi kita, ketika kita menginginkan sesuatu, itu bisa kita perbaiki dengan melakukan sesi JSR. Karena di balik keinginan, kayak kita pengen jadi tegas. Ketika kita pengen menjadi sesuatu yang berbeda, seseorang yang berbeda, kita selalu menginginkan sesuatu karena itu penting untuk kita. Dan di balik kepentingan ini ada perasaan yang tidak cukup. Kenapa itu nggak cukup untuk tidak menjadi tegas, misalnya. Ada perasaan di situ, ada kondisi. Perasaan ini harus diperbaiki dan lihat alasannya kenapa itu diperlukan dan untuk siapa. Kenapa ini harus menjadi fokus di dalam hidup, apa yang kurang, apa yang lemah di dalam hidup kita misalnya, atau apa yang kita pengen tegaskan misalnya. Paham nggak Bu Teti? Kayak, saya perlu bicara tegas, karena saya merasa sesuatu di sini. Yang dimana orang misalnya nggak dengarkan saya. Misalnya orang nggak ngerti saya. Atau saya pengen mengontrol situasi misalnya. Karena kalau nggak dikontrol ini misalnya bakal kebablasan misalnya. Dan itu selalu ada alasan di situ, ada perasaan. Yang dimana bisa kita perbaiki dengan sesi JSR dan kita bakalan berubah dalam kondisi yang kita inginkan. Kita bisa menjadi tegas atau mungkin tegas yang awalnya kita pikir itu seperti ini, seperti yang tadi Alexi katakan. Love menurut orang, untuk mencintai seseorang, atau apa yang orang sebut sebagai cinta. Saya pengen merasakan cinta, atau saya pengen merasakan saya untuk menjadi orang yang tegas. Itu terkadang berbeda dengan apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri seseorang, apa yang dimaksudkan orang tersebut terhadap kondisinya, untuk menjadi tegas atau untuk mengerti tentang apa itu cinta. Gitu. Dan ini yang harus kita lihat apa itu dan kita perbaiki. Ketika sudah memperbaiki, kita akan lihat nanti kondisinya itu bakalan berubah. Bisa apa yang kita pikirkan tegas itu bakal berubah dari apa yang kita pikirkan kita pengen menjadi itu. Atau kalau memang itu adalah proses yang penuh sumber daya, kita akan menjadi tegas tetapi yang berbeda gitu loh. Tegas yang baru gitu. Misalnya sekarang Bu Teti seperti ini gitu dan Bu Teti pengen menjadi sesuatu yang lain. Itu bisa dengan modus 1 JSR. Pribadi yang lain, kayak lebih bisa mengontrol misalnya, lebih bisa mengontrol situasi dan kondisi. Itu dari saya. Tapi sekarang Alexi mungkin akan menjawab dan mudah-mudahan bisa lebih jelas. Let's separate it in two parts.
my answer. First part, translate this. Saya bisa bagi 2 bagian dari jawaban yang saya bakal kasih untuk Bu Teti. Bagian pertama adalah when you want something, it always has reason inside. Ketika kamu menginginkan sesuatu itu selalu ada alasan di dalam. Can I ask if this person has first model? No, she didn't, but she tried session. She ever tried session. This first model, you will be able to check if this desire is real or not. Dengan modul 1 JSR, Bu Teti bisa cek dengan teknik modul 1, apakah keinginan untuk menjadi tegas ini nyata atau enggak? Benar atau enggak? What does it mean, real or not? Apa artinya itu nyata atau enggak? Benar atau enggak? Maybe sorry. I don't know your case, but maybe you want to talk more clear because you feel that you are confused with words. Saya tidak tahu kasus kamu, tetapi mungkin kamu pengen berbicara lebih jelas karena kamu merasa bingung dengan kata-kata. Maybe you feel that people don't understand you. Mungkin kamu merasa bahwa orang tidak mengerti kamu. Just there can be some problems there that you can remove. Hanya saja mungkin di sana ada masalah yang dimana kamu bisa hapus itu dengan modul 1. And when you will remove it, you will see. Atau sesi. When you will remove it, you will see if it still will be in use as desire or not. Dan ketika kamu mau hapus kondisi tersebut, kamu akan melihat apakah kondisi itu, keinginan itu untuk menjadi tegas masih di dalam diri kamu atau enggak. Maybe you don't have any problem about it already now or after these sessions. Mungkin kamu nggak punya masalah tentang itu setelah mungkin sekarang atau setelah sesi. And you needed, for example, for example, your job is about communication with people, and you need them to understand you more clear than how it is. Misalnya pekerjaan kamu adalah tentang hubungan kamu dengan orang lain, kayak komunikasi dengan orang lain, dan kamu pengen membuat itu lebih jelas di antara kamu dengan orang lain dalam komunikasi. And this skill can be increased, same as any another skill. Dan skill ini untuk berbicara, untuk komunikasi itu bisa ditingkatkan dengan sesi JSR atau modul 1 JSR, sama dengan skill atau potensi yang lainnya, kemampuan lainnya. But it depends not only on your experience to talk. Tetapi itu bergantung tidak hanya dari pengalaman kamu dalam bicara. But also some inner limits, as I said before with English example. Tetapi juga dalam parameter atau dalam ukuran seperti kayak kondisi di dalam, kayak batasan di dalam. Seperti yang tadi Alexi katakan dalam bahasa Inggris, kayak berlatih bahasa Inggris, gimana cara kita untuk improve itu. In general, an ability to say exact depends on chaos inside. Secara umum, kemampuan untuk mengatakan sesuatu dengan tepat atau jelas itu bergantung pada kekacauan yang ada di dalam. If your inner world have a lot of processes at the same time, you think about that, you feel a lot together. Kalau misalkan kondisi batin kamu atau pikiran kamu atau perasaan kamu, kayak kamu ketika berbicara komunikasi dengan orang kayak memikirkan satu hal yang lainnya, misalnya kamu ingin berkomunikasi dengan rekan bisnis kamu atau berkomunikasi dalam public speaking, tetapi kayak kamu memikirkan sesuatu yang lain di saat yang sama, sesuatu atau informasi yang lain di saat yang sama. Then you will need to choose between all this chaos what to say. Dan kamu perlu untuk memilih. Jadi kayak perlu untuk memilih di antara kekacauan ini yang mana, yang kata-kata yang harus digunakan atau disampaikan. But if you are calm inside, what we call balanced in first model. Tetapi ketika kamu tenang di dalam apa yang kita sebut sebagai balancing atau keseimbangan diri di dalam, di modul 1 JSR, kita kenal itu sebagai balancing. Then words go exact how you want it to be. Dan kemudian kata-kata akan keluar seperti apa yang kamu inginkan. It's like a market.
Itu seperti pasar. A lot of people talk in inner world. It's figures from family tree. Banyak orang yang berbicara di kondisi batin. Itu adalah figur atau energi perasaan kondisi di family tree atau di kakek nenek moyang kita dulu. Energinya ada dalam diri kita. For many people, it's even difficult to hear themselves what they want. Untuk banyak orang bahkan sulit untuk mendengar diri mereka sendiri apa yang sebenarnya mereka inginkan. Not to say something exact. It's difficult. Untuk kayak bukan tentang untuk mengatakan sesuatu dengan tegas atau jelas, itu sulit untuk mereka bahkan untuk tahu apa yang mereka mau. But when inside of you everything is on its own place, tetapi ketika di dalam diri kamu semuanya berada di tempatnya, some silence, like this market has no people right now. Seperti kayak kondisi sunyi gitu. Pasar ini kayak nggak ada orang di dalamnya gitu, di kondisi batin kita. And you see something that you want to buy and you go directly to it and you reach it. Or in your example, you just say exactly what needs to be said. Dan ketika kamu melihat apa yang pengen kamu beli, misalnya kamu bisa mendapatkan itu. Atau kalau dalam kasus Bu Teti, kalau misalkan Bu Teti pengen bicara tegas atau menyampaikan sesuatu dengan semestinya, lebih mudah untuk berbicara. Did we answer for this question? Apakah kami menjawab pertanyaan dari Bu Teti? Jelas? Ya, ya jelas. Okay. Kadang Jadi aku Devi itu kadang nggak bisa nolak gitu kalau orang misalkan minta, boleh nggak ini? Oke, aku. Boleh nggak aku bayar utangnya bulan depan kah atau kapan? Oke. Aku selalu tuh oke gitu. Tidak bisa nolak, Mbak Devi. Okay. So in her case, it's like when someone say, can I like delay my payment or can I make it as a debt? And she just say, yes, okay. Like she cannot refuse. Well, tell it on your own example. You were like this before. Saya bisa kasih contoh di diri saya sendiri ya, Bu Teti. I will tell her. Saya sebelumnya seperti itu. Dan ketika misalnya ada orang mau sesi dengan saya atau kayak orang mau sesi atau kayak orang-orang yang dekat saya lah gitu minta sesuatu kepada saya atau kayak mereka mau minjam uang atau apapun lah yang dimana kayak saya yang harus mengerti mereka dibandingkan saya mengerti diri saya sendiri gitu loh. Kayak saya nggak mementingkan diri saya sendiri. Saya memperbaiki itu setiap kondisi apapun. Kayak ketika saya nggak bisa bilang tidak, ketika saya pengen kasih sesi free, ketika saya pengen membantu orang lain, nih terutama ketika kita merasa kita pengen membantu orang lain, sebenarnya kita nggak pengen membantu mereka, tetapi ada kondisi dalam diri kita yang kita merasakan sesuatu tentang itu. Dan itu saya perbaiki dengan sesi. Perbaiki. Sekarang orang-orang itu menghilang. Dia menghilang orang-orang seperti itu dan diganti dengan orang-orang yang baru yang dimana mereka nggak lagi mengatakan hal-hal seperti itu, nggak lagi debt, tidak lagi hutang, tidak lagi minta gratis, tidak lagi minta tolong. Orang-orang seperti itu di lingkungan saya hilang, diganti dengan orang-orang yang baru yang penuh dengan sumber daya yang dimana ketika mereka punya daya beli mereka datang. Ketika mereka pengen komunikasi dan mereka pengen tumbuh untuk melakukan sesuatu dengan saya, mereka datang. Gitu. Jadi ketika kita memperbaiki diri kita, bukan hanya kontak kita yang berubah, tetapi juga lingkungan kita di mana kita berada di antara orang-orang itu akan berubah. Gitu. I can add also in theory. Alexi juga bisa menambahkan dalam teori. That this condition is called security falling down point. Kondisi ini disebut juga sebagai kayak kondisi jatuhnya dari rasa aman gitu, keamanan diri. It's not your fault, but when it happens, itu bukan salahnya Bu Teti, tetapi ketika situasi ini terjadi, your inner world says that this situation is not safe. Kondisi batin Bu Teti mengatakan kalau kondisi ini nggak aman gitu. So you better become more quiet than stamp your position. Jadi Bu Teti kayak merasa bahwa lebih baik saya diam aja lah, nggak usah kasih tanggapan apa, iya daripada harus stamp kayak mengambil posisi Bu Teti yang sebenarnya. It's because there was some ancestor of you who
said something against. Itu karena ada dari kakek nenek moyang energi yang kayak menahan untuk mengatakan sesuatu yang sebenarnya Bu Teti ingin katakan. And got punished. Dan mendapat hukuman, misalnya di kakek nenek moyang energinya. And now when you have situation that is not about death or life, but similar. Dan sekarang ketika Bu Teti punya situasi bukan tentang hidup atau mati di situ, tetapi sama kondisinya. When you need to say something against, that memory from past appears from previous generation. Ketika Bu Teti pengen mengatakan sesuatu yang seperti melawan orang lain atau melawan situasinya, nggak menuruti orang lain, situasi tersebut datang dari kakek nenek moyang energi tersebut di alam bawah sadar Bu Teti. And blocks your intention to say it. Dan memblok atau menahan niat Bu Teti untuk mengatakan sesuatu kepada orang lain. Seperti yang Bu Teti inginkan. Instead of to present your position in this situation, you say, no, it's okay, up to you. Kayak seharusnya Bu Teti mengatakan posisi Bu Teti di sini, kayak mengatakan apa yang Bu Teti inginkan, Bu Teti malah kayak, ya terserah kamu maunya kayak gitu, ya oke, gitu. Dikarenakan ada energi ini misalnya. And sometimes need to say that feelings are not connected to reality always. Dan kita selalu melihat di JSR bahwa perasaan tidak terhubung dengan kenyataan, selalu seperti itu. And this feeling doesn't let you to see how do you need to act in this specific situation. Dan perasaan-perasaan tersebut dari family system itu membuat kamu tidak bisa melihat bagaimana seharusnya kamu harus bertindak di kenyataan, di situasi yang kamu punya. It's like a program, it just tells you what to do, you can't do anything different. Itu hanya seperti program yang dimana melakukan, yang dimana kayak ngasih tahu kamu apa yang harus dilakukan dan kamu nggak bisa melakukan sesuatu yang lain dibandingkan itu. Seperti nggak ada pilihan lain dibandingkan harus menuruti orang lain. If you remove this program, it doesn't mean that you will always stamp your position. Kalau kamu menghapus program ini melalui sesi JSR, bukan berarti bahwa kamu akan selalu kayak stamp atau berada di posisi kamu. Like an arrogant person who only does what he wants. Bukan seperti orang yang sombong selalu melakukan apa yang dia inginkan. It gives you opportunity to do different in different way. Ini akan memberi kamu kesempatan untuk melakukan sesuatu berbeda, tindakan berbeda di cara yang berbeda, situasi yang berbeda. And in real situation, you can choose how to act. You can act more quiet if it's more compared to situation. Dan di situasi yang berbeda, kamu bisa memilih tindakan atau perbuatan apa yang kamu merasa cocok dengan apa yang kamu butuhkan. Mungkin bisa lebih quiet atau lebih tenang di sini. Or you can say, no, I will not do it if you see that person uses you. Atau kamu bisa mengatakan bahwa saya nggak akan melakukan itu kalau misalnya kamu melihat bahwa orang ini menggunakan kamu, kayak memanfaatkan kamu. There's nothing inside that controls you. You control the situation. Setelah sesi JSR tidak ada lagi situasi di dalam atau kondisi di dalam, kondisi perasaan di dalam yang mengontrol Bu Teti. Bu Teti akan mengontrol situasinya di kenyataan. Itu fungsi dari sesi JSR. Oke, makasih Devi. Itu hari aku apa sih? Modul kah apa namanya yang dulu pertama? Modul 1 JSR. Itu modul 1. Kalau nanti kalau mau ini lagi apa namanya? Sesi JSR. Oh, sesi bisa JSR. Langsung chat aja. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih Devi, makasih Alex. Thank you. Silahkan. Iya, izin bertanya Kak. Oke. Bisa yang menjawab, bisa Kak Devi, bisa Kak siapa? Yang satu Kak Alexi. Iya. Difficult to say your name. Kak, gimana sih? Kan gini, orang kan dari dulu tuh mandang aku itu tuh sebagai kayak pandangannya tuh udah negatif dulu gitu loh, maksudnya orang yang nggak asik, terus apa namanya,
kayak gampang emosian, terus belum bisa mengendalikan diri. Bagaimana sih awal pertama untuk kita tuh kayak mengolah rasa agar kita tuh nggak dibenci orang gitu loh, Kak. Oke. Itu aja? Itu iya, soalnya itu dari dulu saya tuh belum menemukan cara yang bagaimana ya nek karakter itu kan kita nggak bisa mengubah karakter ya Kak. Tapi kan kalau sikap kan kita bisa mengubah sikap lah. Itu yang paling sederhana aja yang bisa dilakuin gitu loh. Yang nggak harus langsung paling jauh itu enggak. Itu gimana? Kak, itu aja. So the question is, she always in the situation since long time that people always see her as someone that is bad, like easy to be angry, have emotion, like the attitude is not very well. They immediately see her like this way, and she also see herself in this way. Like she asks how to change it, like to be better, how to control the feelings, control the emotion, and like to she sees in herself that it's not possible to change character, personality. It's possible only to change the attitude. How to be able to control it, like not in far away, not in so far away, like something that is deep yet, but something that she can do for herself. Do you want to answer first, or I will answer first? If you have answer first. I can answer first too. Alexi yang jawab dulu ya. Terus nanti saya gitu untuk menambahkan. Yeah, you can answer first. Okay, Kak. Does this person have first one? This person don't have more one. Okay. I will translate for them first. Jadi buat teman-teman tadi dengar sendiri ya pertanyaan dari si Nisa ya. Sekarang Alexi akan jawab. With this problem, you don't need to go too far. It's not difficult to change. Dengan masalah ini, Nisa nggak perlu kayak pergi jauh untuk melihat bagaimana untuk merubah ini gitu. Karena ini nggak susah untuk diubah sebenarnya. The same solution, you work with this, that you say that you feel yourself like you can't contact with people because of it. Solusi yang sama yang dimana Nisa bekerja dengan diri Nisa sendiri. Dengan metode misalnya sekarang kan kita punya JSR atau sesi JSR. Yang dimana Nisa melihat diri Nisa sendiri, dimana Nisa nggak bisa kontak dengan orang lain. Nggak bisa kayak berkomunikasi secara normal, tanpa emosi, tanpa marah. And it will change you. It will change your character actually. Dan itu akan merubah karakter Nisa sebenarnya. Personality Nisa. But it will not change you from one person to some another person that someone made. Tetapi itu nggak akan merubah Nisa kayak dari orang yang satu kemudian menjadi orang yang lain yang orang lain buat gitu. It doesn't add anything to person. Like it doesn't add calmness to you. Sesi JSR tidak menambahkan ketenangan di kamu, tidak akan menambahkan sesuatu yang baru di kamu. It only removes distortions in previous generations, that difficult situations that happened in past. Itu hanya akan menghapus distorsi atau gangguan di generasi sebelumnya, di kakek nenek moyang sebelumnya, energi yang sulit yang dimana membuat sesuatu yang sulit juga sekarang. Like this, you will work with it. You will change. But of course, it's not good idea to try to change behavior without changing yourself inside. Seperti itu, kamu merubah diri kamu dan melakukan sesi misalnya dengan diri kamu sendiri. Tetapi itu bukan ide yang baik untuk merubah diri kamu tanpa merubah kondisi kamu di dalam. There is definition of resource in GSR. It's something that motivates us to life. It's something that bring us forward. Ada definisi di JSR tentang apa itu resource atau sumber daya. Itu adalah sesuatu yang membawa atau mendorong kita ke dalam hidup.
melakukan sesuatu di kehidupan. And family distortions, they distort this resource. It starts to go not how it should be, but crooked. Dan gangguan di family system atau di dalam sistem kita, di inner world kita, itu mengganggu kondisi sumber daya ini bukan harusnya perginya lurus, tetapi kayak berbelok-belok gitu. It's like a river that goes in your inner world, and there are some rocks, something on it. Itu seperti kayak sungai gitu loh, yang ada ngelewatin batu dan batu-batu ini yang mengganggu aliran sungai tersebut. Itu sumber daya seperti itu. If you remove rocks, river goes straight. Kalau misalkan kamu mau hapus batu-batu ini yang kita sebut sebagai gangguan di inner world kita, yang dimana kamu sebut sebagai sesuatu yang kamu lihat tidak baik di dalam diri kamu, bagaimana orang melihat kamu, aliran tersebut, sumber daya tersebut pergi lebih mudah. But if you try to change your behavior, if you try to hold yourself, tetapi kalau misalkan Nisa mencoba untuk merubah tingkah laku Nisa, dan Nisa mencoba untuk menahan diri Nisa sendiri, you try to hold this resource, this river. Nisa mencoba untuk menahan sumber daya ini, resource ini, kayak aliran sungai ini Nisa coba untuk tahan di dalam diri Nisa. If you try to hold river start to become wider. Kalau misalkan Nisa coba untuk menahan aliran sungai tersebut, sungainya bakal menjadi lebih lebar. There will be a moment when your consciousness power is not enough to hold it anymore. Itu akan ada momen nanti suatu saat ketika kondisi di kesadaran Nisa, di level kesadaran Nisa atau consciousness-nya Nisa itu nggak akan mampu untuk menahan itu lagi. And it will just explode as hysterics or something. Dan itu akan meledak seperti sesuatu yang histeris, tau nggak sih, kayak nggak baik pokoknya. Bagaimana itu akan keluar. Dulu ketika saya muda, itu orang tua saya coba untuk tahan saya, untuk nggak menjadi seperti apa yang saya inginkan. Menurut pandangan orang di sosial itu buruk. Menurut pandangan orang di sosial, ketika kita berpikir lebih luas, ketika kita menginginkan sesuatu yang menurut mereka tidak seperti apa yang mereka pikirkan gitu. Ketika attitude kita tidak baik di mata mereka, dan kita mencoba untuk merubah tingkah laku, seperti saya mencoba untuk merubah tingkah laku saya, mencoba menjadi orang pendiam pada waktu itu, untuk menutupi itu, menutupi nilai buruk orang lain. Dan apa yang terjadi? Pada waktu itu amarah saya timbul, dan itu sangat tidak baik sekali kondisinya. Selama beberapa tahun saya coba untuk memperbaiki kayak image saya atau citra saya di sosial, citra saya di keluarga, tetapi nggak semudah itu untuk membolak-balikan kenyataan ketika sesuatu udah terjadi. Dan sekarang setelah saya punya sesi JSR, itu lebih mudah untuk bekerja dengan kondisi tersebut. Kita tahu bahwa di sosial banyak sekali kayak orang tua, keluarga, lingkungan sering kayak menahan anak atau kayak menahan orang remaja atau siapapun, anak perempuan, anak laki-laki sering ditahan untuk menjadi seperti apa yang mereka inginkan gitu. Dan ini bukan salah kita, bukan juga salah orang, tetapi energi yang kita mainkan di sini, siapa sih kita tahunya siapa sih kita sebagai personality, itu adalah energi di family system. Dan itu adalah bentuk dari sumber daya yang terdistorsi atau terganggu. Ketika kita memperbaiki itu, siapa kita yang sebenarnya akan kita temukan, akan kita lihat. Dan itu sangat berbeda sekali dari apa yang kita pikirkan dan orang pikirkan. Dan kita akan berhenti memainkan skenario tersebut. Dan tadi jawaban yang lebih dalam itu adalah dari Alexi. Dan itu memang benar. Itu memang benar terjadi sekali ketika kita udah tahan, kemudian meledak. Dan itu kasih efek yang sangat nggak baik sekali dengan lingkungan di sekitar dan keluarga, dengan diri kita sendiri terutama. Jadi, satu kali sesi itu bisa dicoba untuk menyelesaikan itu. Karena proses ini kayak udah sering kan. Terulang. Itu biasanya proses dari family system seperti itu, kayak dia repeat ulang. Makasih ya Kak Devi sama Kak Alexi. Thank you for question. Thank you. My student want to ask. Oke, selamat malam semuanya. Malam. Terima kasih untuk kesempatannya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah saya undang juga tadi, udah hadir, udah bersedia hadir ya. Walaupun share-nya ke teman-teman tuh mendadak baru sempat gitu kan. Nah, ada yang mau kakak tanya nih, untuk
untuk Devi dan suami. Jadi tuh kakak udah ngejalanin ikut GSR modul 1, udah dijalani, terus pengen tanya, waktu ikut GSR, itu Devi dulu apa suami dulu? Nah, apa langsung sama-sama gitu. Dan mungkin ini pertanyaan mewakili semua ya, mungkin ada yang di sini keluarga kan. Bagaimana sih caranya biar suami kita tuh mau ikut juga gitu? Apa ada tipsnya gitu? Apa ada sarannya bagaimana gitu kan? Biar dia tuh bisa sama-sama. Kalau lihat Devi berdua kan sama suami dua-duanya ikut ya, dua-duanya di GSR gitu. Jadi pasti tuh lebih klop gitu kan, lebih beda gitu. Kalau kita hanya sendiri aja tuh beda gitu. Kadang kita udah ngejalanin nih sesi, udah kita, maksudnya kayak kakak juga udah pernah ngerasain, misalnya punya simptom, pengen ini, pengen itu, pengen lepas dari ini, itu tuh berhasil gitu. Tapi saat ngelihat suami tuh yang di kondisi dia tuh yang lagi down, lagi gimana, kita tuh kadang tuh ngerasa, aduh, kok memperbaiki kok hanya aku aja yang bisa ada di sini gitu kan, di sesi ini. Coba deh kalau dia bisa punya GSR juga tuh, pasti tuh kita tuh lebih kayak Devi sama suami kan lebih bisa paham gitu kan, kayak suami maunya ini, istrinya mau lakuin ini, istrinya maunya apa, suami udah tahu gitu kan. Jadi tuh kayaknya klop. Nah itu sih satu pertanyaan kakak, kayak bagaimana caranya biar, mungkin ada tipsnya biar suami juga bisa ikut join di modul 1 GSR gitu. Itu sih. Makasih. Terima kasih. So the question was, who learned GSR for the first time, you or me? It's first question. Second question, how to let husband or our partner, for example, she learned module 1 now. She already in GSR since 2019. 2019 ya, Kak Dev kan ya? Sejak 2019. And she wants the husband also be able to be in GSR because it will be more like easy, because she look at us, it will be more like a team to grow somewhere. Because when she does session or did session for herself, she feels good, she see result, but then when she sees husband like have problem, falling down point, and she feels like, oh my God, why only me? Like, why I can't like let him, and then he will fix it. Yeah, like that. How to do it? She said how to be able to do it. Yeah, okay. Do you want to answer first, or I will answer first? I can answer. Alexi bisa jawab dulu. Kemudian nanti saya tambahkan. Yes, please. About us, of course, I found it because I'm Russian. How can she find Russian method first? Kalau tentang kita, tentu saja Alexi yang duluan belajar. And maybe you can tell why did you found it first time, and then how I go there. In your version, because they already know how I came. You can see that we say some things that are not common in society. How can you change feelings so fast? Because this method works with deep levels of our subconsciousness. Jadi GSR itu membantu kita untuk bekerja dengan level yang lebih dalam di subconsciousness. I was looking for deep method. Alexi mencari metode yang dalam, yang benar-benar dalam. And yes, I've tried a lot. Dan Alexi udah coba banyak metode sebelumnya. Since 14 years old, I was looking for self-improvement methods.
Sejak 14 tahun, Alexi mencari metode self-improvement. It's just my interest in life to Itu go somewhere out of my limits. itu hanya kayak ketertarikan dari Alexi untuk keluar dari limitnya dia atau batasnya dia. I found GSR first not because I had some problems to solve. Jadi kalau untuk Alexi pribadi, kalau kalian kan udah tahu apa yang buat saya pengen belajar seperti Alexi, tapi kalau untuk Alexi sendiri dia menemukan GSR bukan untuk menyelesaikan masalah pada awalnya. I was attracted to depths of the system. Alexi tertarik dengan kedalaman dari sistem ini sendiri. How deep Dmitry Ustinov explains construction of our inner world. Seberapa dalam Dmitry Ustinov, penulis dari metode itu sendiri, menjelaskan susunan dari kondisi batin kita atau situasi inner world yang kita miliki. And only after I've tried this method, I've tried to do session, and I got result immediately. Dan setelahnya ketika Alexi belajar metode modul 1 tersebut, dia melakukan sesi sendiri dan dia langsung dapat hasilnya. In other methods before, I needed to spend a lot of time to get at least something. Di metode-metode sebelumnya, Alexi kayak harus menghabiskan banyak waktu untuk mendapatkan setidaknya sesuatu di sana. And I realized that this method can be used very broad in a lot of things in life. Dan Alexi menyadari bahwa metode GSR ini bisa digunakan sangat luas di banyak hal di dalam hidup. It was just amazing, and I shared it today. Itu adalah sesuatu yang luar biasa dan saya berbagi tentang hal itu kepada Devi. And okay. And the second part of question was how to convince partner to join. Dan pertanyaan kedua dari Kak Devi adalah gimana cara untuk meyakinkan pasangan untuk join, untuk bergabung, untuk belajar GSR juga. Dmitry Ustinov answers this question often because it's common question. Dmitry Ustinov, penulis dari metode GSR, menjawab pertanyaan ini sering karena ini pertanyaan yang sangat sering ditanyakan oleh orang-orang di GSR juga, orang-orang di Rusia juga. In our country, women usually look for self-improvement, for some practices. Di Rusia, di negaranya, perempuan biasanya yang cari tentang self-improvement, tentang untuk praktis, untuk melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. And men are more pragmatic, they see reality, they see only materialistic world pictures, they don't believe in something strange inside us. Dan laki-laki di negara dia, mereka lebih kayak realistis gitu loh, kayak ngelihat kenyataan, ngelihat uang di situ, ngelihat sesuatu yang ada di kenyataan, mereka nggak peduli dengan sesuatu yang seperti ini. So if you want to show the value to your partner, jadi kalau misalkan kamu pengen kasih nilai atau kasih tunjuk apa itu GSR dengan pasangan kamu, and if he was not interested since beginning, dan kalau dia memang tidak tertarik sejak awal, misalnya dia nggak coba sesi GSR, dia nggak ngelakuin sesuatu di GSR, then it's probably not the best choice to explain him about inner world, how of it is in GSR. Dan itu mungkin bukan sesuatu yang tepat untuk menjelaskan dia apa itu inner world, kemudian apa itu GSR. But to show him real result. Tetapi untuk menunjukkan pasangan Kak Devi hasil yang nyata dari GSR, itu caranya. That he will value. Yang mana hasilnya ini dia akan hargai. For example, contohnya, it's not about you, it's just abstract example. Ini bukan tentang Kak Devi, ini adalah contoh abstrak yang Alexi ambil. You work with yourself for a while already. You do like several sessions, some amount of sessions. Kak Devi udah bekerja dengan diri Kak Devi sendiri dalam beberapa waktu ini, udah melakukan beberapa sesi. He starts to see that you always in good mood, you wake up with smile. Dia akan kayak mulai melihat Kak Devi mulai berada di mood yang baik. Kak Devi terus tersenyum misalnya, ketika bangun pagi. You behave good for him, and he can
go to his targets. He can make more money, for example. Kamu akan bertindak lebih baik, akan bertingkah laku lebih baik sebagai istrinya, sebagai wanita, dan dia akan mulai untuk membuat lebih banyak uang misalnya, atau pergi ke target tujuan yang dia punya. In a lot of cases in GSR, wife starts to work with herself first. Di banyak kasus di JSR, seorang istri mulai bekerja dengan dirinya sendiri pertama-tama. Then husband start to be interested. What is this she doing? Something interesting that changes her so much. Dan kemudian suami mulai tertarik melihat istrinya kayak apa yang dia lakukan dengan JSR ini. Dia ngelakuin banyak hal di sini. Dan itu mulai merubah banyak sekali tentang si istri ini atau perempuan ini. Because it's not like she just sit in meditation or do yoga with her girls in the morning, but nothing changes. Karena itu bukan kayak ngelakuin sesi ini bukan kayak orang yang duduk yoga atau meditasi atau melakukan sesuatu dengan teman perempuannya di pagi hari kayak ngelakuin sesuatu yang mengasihkan misalnya dengan teman perempuan yang nggak ada hasilnya di situ. He sees that you become different person. Ketika kamu banyak melakukan sesi JSR, dia akan mulai melihat bahwa kamu menjadi orang yang berbeda. And usually people look for it. They look for solution. Dan biasanya orang mencari ini, mereka mencari solusi. Because he has his own difficulties at work, for example, his own problems, his targets. Karena pria memiliki kesulitannya sendiri, misalnya di pekerjaannya atau di targetnya sendiri atau di tujuan yang dia pengen capai. And he can reach it with this method. Dan dia bisa mencapai ini kesulitannya sendiri dengan metode JSR. Just not words will tell him about it, but real changes. Hanya saja di sesi JSR atau dengan JSR bukan kata-kata yang akan memberitahu dia tentang apa yang harus dia lakukan, tetapi perubahan di kenyataan. It's my answer. Itu jawaban dari Alexi. I can add a little. Kalau dari pengalaman saya pribadi, yang saya lihat adalah ketika dulu Alexi pertama belajar, saya kan orang Indonesia yang sama sekali nggak tahu apa itu self-improvement, metode seperti ini tuh saya nggak tahu dan sama sekali kayak nggak masuk akal gitu. Karena untuk saya adalah kayak nggak mungkin untuk merubah diri kita gitu. Karakteristik kita pribadi, kita seperti yang tadi Nisa katakan, mindsetnya kita orang Indonesia rata-rata seperti itu. Kayak nggak bisa melihat sesuatu yang terlalu wow gitu, kita mikirnya ini nggak mungkin nih benar. Karena ya memang sulit gitu loh. Di Indonesia taunya kita kayak tentang motivasi, afirmasi diri, baca buku gitu kan ya. Itu yang kita ketahui. Atau kayak sharing dengan teman, atau kayak nonton video motivator dan sebagainya. Tetapi ketika saya melihat Alexi, itu yang saya lihat, dia punya hasil dengan sesi JSR-nya. Dia jadi kayak lebih tenang ketika menghadapi saya. Terus kemudian dia kayak bisa membagi waktunya dengan pekerjaannya dengan saya. Jadi kayak saya mulai penasaran gitu, kenapa suami saya marah. Saya kan pernah bilang ya, kayak saya marah, saya ngomel, dianya diam aja gitu. Dan dia tetap berlaku baik dengan saya. Dan saya coba untuk terus buat dia supaya kayak marah, buat jengkel gitu. Tapi dia nggak melakukan sesuatu seperti itu gitu. Dia malah kasih saya support, dia malah kasih saya sesuatu yang buat saya merasa nyaman. Di situ yang saya, saya bakal coba sesi ini. Dan ketika saya coba sendiri, saya melihat bahwa itu membantu saya dalam hubungan saya dengan anak saya atau dengan pasangan saya. Apa yang penting untuk saya pada waktu itu. Seperti itu. And I will say also. Dan Alexi juga bakal kasih yang selanjutnya. Remember that when you work with yourself, ingat bahwa ketika kamu bekerja dengan diri kamu sendiri, you work actually not only with yourself. Kamu sebenarnya bekerja bukan hanya dengan diri kamu sendiri, walaupun kamu sesi dengan diri kamu sendiri. But with people who you connected to. Tetapi dengan orang yang kamu juga terhubung dengannya. Jadi kayak kalau misalnya Kak Devi bekerja dengan diri sendiri, sebenarnya Kak Devi juga bekerja dengan sesuatu yang dimana Kak Devi punya ketika Kak Devi terhubung dengan orang tua, dengan suami, dengan anak misalnya. Because your partner plays opposite role to you. Karena orang di luar kita atau pasangan kita atau orang lain atau anak kita atau orang tua kita siapapun di luar kita itu memainkan peran kebalikannya dari kita. Jadi kayak kalau misalnya di sesi itu kan ada yang namanya FS, itu adalah mereka gitu, sesuatu di luar diri kita. Energi yang dimainkan di luar diri kita, kebalikannya dari kita.
And when you have some feeling about his behavior, dan ketika kamu memiliki perasaan tentang tingkah laku orang lain, he has this role because you play it with him. Dia memiliki peran ini di dalam dirinya sendiri karena kamu memainkan ini dengan dia, gitu. For example, Contohnya, if you have feeling like under pressure, misalnya kamu punya perasaan seperti di bawah tekanan dengan pasangan, and you see him that he is too aggressive or something. dan kamu melihat dia seperti dia terlalu agresif dengan kamu, misalnya. The problem is not that he is aggressive. Masalahnya adalah bukan dia yang agresif kepada kamu. If you remove victim from yourself, Kalau kamu menghapus skenario tersebut, memperbaiki skenario yang di mana kamu adalah korban dari kontak dengan pasangan kamu, di mana kamu merasa tertekan, he stops to fight with you. dia akan berhenti untuk berkelahi dengan kamu atau bersikap agresif. In this way, it's we can call that we change another person's behavior. Dengan cara ini, di sesi JSR kita bisa sebut kita merubah tingkah laku orang lain, But in healthy way. tapi dengan cara yang sehat. We don't make them do what he doesn't want to. Kita tidak membuat orang untuk melakukan sesuatu yang dia tidak mau lakukan. It's just more comfortable for him to be with us. Itu hanya lebih nyaman gitu untuk dia, untuk pasangan kita untuk bersama dengan kita. Ketika kita berubah sesi JSR. Paham Kak Dev? Oke deh, paham. Terima kasih jawabannya. Oke. Thank you. Satu lagi pertanyaan, kemudian kita tutup. One more question and then we finish. So there's no question for now. Oke, jadi kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup seminarnya. Ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa sekali, yang sangat menyenangkan sekali bisa berbagi dengan teman-teman yang ada di rumah tentang pengalaman kami dengan menggunakan sesi JSR. Apa itu JSR, kemudian bagaimana sesi bekerja, menjawab pertanyaan kalian dari Alexi, yang dimana pasangan saya lebih dalam dibandingkan saya kalau misalnya kita lihat. Dan saya harap apa yang kami sampaikan bisa berguna untuk teman-teman di rumah, bisa menjadi pandangan, perspektif pentingnya self-improvement di dalam hidup. Dan untuk teman-teman yang pengen belajar modul 1 atau untuk coba sesi JSR, kalian bisa menghubungi saya, karena untuk sekarang saya adalah satu dari spesialis yang bekerja dengan student yang memperkenalkan modul 1 JSR dengan orang-orang di Indonesia. Saya juga melakukan sesi JSR untuk orang Indonesia. Buat kalian yang pengen coba sesi JSR dengan Alexi juga bisa. Dia juga melakukan sesi JSR tetapi dalam bahasa Inggris gitu. Untuk orang Indonesia yang pengen untuk coba dengan Alexi. Jadi kesempatan di JSR sangat terbuka. Bukan hanya untuk improve, bukan hanya untuk meningkatkan apa yang ada di hubungan, tetapi juga di banyak hal. Dan dalam kasus kami, contohnya saya meningkatkan diri di hubungan dan pekerjaan suami saya menjadi lebih baik. Kehidupan yang dia miliki, kehidupan yang saya miliki menjadi lebih baik. Yang awalnya susah untuk menemukan kestabilan di dalam diri kita, yang kontaknya selama 3 tahun, suami saya dulu nggak pernah mau berada di depan kamera. Berbicara langsung kepada orang-orang seperti ini tuh nggak pernah, tetapi sekarang bisa terjadi di JSR. Dan memang itu butuh waktu untuk improve seperti ini. Dari kondisi yang awalnya dulu seperti ini, kemudian menjadi sesuatu yang berbeda, tetapi di JSR itu kayak jauh lebih efektif gitu. Sesuatu yang bahkan kita pikir nggak mungkin untuk diubah. Ini udah menjadi sisi personality-nya, misalnya saya melihat pasangan saya dia seperti ini, tetapi di kenyataan itu bisa dirubah, tergantung apakah kita siap atau enggak untuk pergi ke sana, untuk terus melakukan sesi. Dan sesi itu ketika kita sering melakukan setiap hari, ketika kita, misalnya kalau sulit, ada sekarang di JSR yang namanya program expert, itu mendukung orang yang punya modul 1 untuk bisa pergi, untuk melakukan sesi, untuk merubah dirinya lebih dalam, untuk menguasai modul 1 lebih dalam. Dan dengan program ini, itu kayak jadi rutinitas gitu, untuk melakukan sesi setiap hari, bukan lagi seperti kewajiban. Bukan lagi hanya ketika kita punya masalah atau target, tetapi kayak itu tuh sebagai sesuatu yang menjadi bagian hidup kita. Karena setiap kita melakukan sesi, sebenarnya kita melihat hidup kita di situ. Kita melihat hidup kita melihat peristiwa yang sebenarnya terjadi dalam hidup kita, yang dimana itu bukan kita yang mengontrol, tetapi situasi
kondisi yang terjadi itu karena kondisi di inner world atau batin kita. Dan selalu ada cara untuk itu. Selalu ada cara dengan terus bekerja terhadap diri sendiri. Karena apa yang kita pikir batasan, apa yang kita pikir sesuatu yang nggak mungkin untuk diubah, apa yang kita pikir sesuatu yang sulit, itu sebenarnya hanya dalam diri kita. Dan itu bisa kita kerjakan di JSR untuk merubahnya ke kondisi yang lain, situasi yang lain. And I you want... will say from myself shortly. Ya, Alexia akan berkata sebagai penutup dari dirinya. With only first module, it's possible to build relationship very well. Dengan hanya menggunakan modul 1 JSR, itu sangat mungkin untuk membentuk suatu hubungan menjadi sangat baik. Hubungan yang sangat baik. We are not the only example. There are many cases, and you can read them just there in Russian language. Bukan hanya kami contoh seperti ini, tetapi banyak contoh kasus lainnya yang sudah berhasil dalam merubah sesuatu di hubungan, di kehidupan. Dan ada banyak postingan seperti ini, hanya saja kalian bisa baca itu dalam bahasa Rusia, bisa ditranslate misalnya. And to do it, it's not so difficult and actually interesting. Untuk melakukan itu, untuk melakukan sesi JSR atau modul 1 itu sebenarnya nggak sulit sama sekali. Dan itu menarik sebenarnya bagaimana kita melakukan sesi kepada diri kita sendiri. And I wish you all to have good relationship with your partner. Dan saya berharap kalian semua memiliki hubungan yang baik dengan pasangan kalian, hubungan yang lebih dan lebih baik. Oke. Jadi seperti itu, dan selamat malam. Sampai jumpa di seminar selanjutnya. Bye-bye. Thank you. Terima kasih.